Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di perkuliahan yang penuh berkah ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamaluddin Eskom Mkom, dosen Arsitektur dan Integrasi Enterprise Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan tugas yang kami buat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Raka Ilyas Gumilang, dan ada teman-teman saya yang lainnya. Saya Muhammad Edra Fabian. Saya Afnan Baihaqi. Saya Damari Imam Satrio. Saya Muhammad Fakih Arfan. Saya Cecep Izzuddin Baihaqi Haz. Baik, terima kasih teman-teman. Kami dari Prodi Teknik Informatika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ingin membahas tentang preliminary. Untuk tema pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada input, keempat ada langkah-langkah, kelima ada output, keenam ada approach, yang ketujuh ada studi kasus dan contoh. Untuk pengertiannya, preliminary adalah persiapan atau kegiatan inisiasi yang diperlakukan untuk memenuhi arahan bisnis untuk arsitektur perusahaan baru, termasuk definisi arsitektur, khusus organisasi kerangka kerja, dan definisi prinsip. Untuk tujuannya, yaitu dia memiliki dua komponen. Yang pertama, tentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan oleh organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk meninjau konteks organisasi untuk melakukan arsitektur perusahaan. Ada identifikasi dan ruang lingkup elemen-elemen organisasi perusahaan yang dipengaruhi oleh kemampuan arsitektur. Ada identifikasi kerangka kerja, metode, dan proses yang mapan, yang berpotongan dengan kemampuan arsitektur. Terakhir ada menetapkan target kematangan kemampuan. Nah, untuk tujuan yang kedua, yaitu menetapkan kemampuan arsitektur. Yang pertama ada mendefinisikan dan menetapkan model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Tentukan dan buat proses sumber daya terperinci untuk tata kelola arsitektur. Pilih dan mengimplementasikan alat yang mendukung kemampuan arsitektur. Yang terakhir ada tentukan prinsip-prinsip arsitektur. Selanjutnya ada input. Dalam input itu ada 3. Yang pertama yaitu bahan referensi eksternal ke perpustakaan. Yang kedua ada input non-arsitektur. Yang ketiga ada input arsitektur. Oke, kita masuk ke input yang pertama yaitu bahan referensi eksternal ke perpustakaan. Jadi bahan referensinya itu kita ngambil 2, yaitu perpustakaan TOGAF, dan yang kedua itu kerangka arsitektur lainnya jika diperlukan. Selanjutnya yaitu input non-arsitektur. Yang pertama itu strategi papan dan rencana bisnis papan, strategi bisnis, strategi TI, bisnis prinsip, tujuan bisnis, dan pengemudi bisnis ketika prada. Terus yang kedua yaitu kerangka kerja utama yang beroperasi dalam bisnis IH, manajemen proyek atau portofolio. Dan yang ketiga yaitu tata kelola dan kerangka hukum, termasuk strategi tata kelola arsitektur. Yang keempat yaitu kemampuan arsitektur, dan yang terakhir yaitu perjanjian kemitraan dan kontrak. Nah, kita masuk ke input yang ketiga yaitu input arsitektur. Jadi model yang sudah ada untuk mengoperasikan kemampuan arsitektur perusahaan dapat digunakan sebagai baseline untuk fase pendahuluan. Dan input ini akan mencakup 2, yaitu yang pertama model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Nah, di model organisasi ini mencakup yaitu ruang lingkup organisasi yang terkena dampak, penilaian jatuh tempo,
celah dan pendekatan resolusi. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur. Yang keempat, persyaratan anggaran. Dan yang kelima yaitu strategi tata kelola dan dukungan. Selain model organisasi, di sini juga ada kerangka arsitektur yang ada, yaitu mencakup 5. Yang pertama, metode arsitektur. Yang kedua, konten arsitektur. Yang ketiga, alat yang dikonfigurasi dan dikerahkan. Yang keempat, prinsip arsitektur. Dan yang terakhir yaitu repositori arsitektur. Kita masuk ke langkah-langkah. Jadi TOGAF ADM adalah metode generik, dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai macam perbedaan dan bersamaan dengan berbagai kerangka arsitektur lainnya jika diperlukan. Jadi fase awal karena itu melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mendefinisikan dan mengadaptasi kerangka kerja khusus organisasi. Dan langkah-langkah dan terbagi juga langkah-langkah dalam fase preliminary, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, cakupan organisasi perusahaan berdampak. Yang kedua, konfirmasikan tata kelola dan dukungan kerangka kerja. Selanjutnya ada mendefinisikan dan membangun tim dan organisasi arsitektur perusahaan. Yang ketiga yang keempat, mengidentifikasi dan membangun prinsip-prinsip arsitektur. Yang kelima, menyesuaikan kerangka kerja TOGAF dan jika ada kerangka arsitektur terpilih lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk alat dan teknik. Selanjutnya yang pertama yaitu cakupan organisasi perusahaan berdampak, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, identifikasi perusahaan inti, mereka yang paling terpengaruh dan mencapai nilai paling dari pekerjaan. Yang kedua yaitu identifikasi perusahaan lunak, mereka yang akan melihat perubahan pada kemampuan dan pekerjaan mereka. Selanjutnya, konfirmasi tata kelola dan dukungan kerangka kerja. Kerangka arsitektur akan membentuk piston ke cita rasa, terpusat atau federasi, ringan atau berat, dan lain-lain. Organisasi tata kelola arsitektur dan pedoman yang perlu dikembangkan. Bagian dari output utama dari fase ini adalah kerangka kerja untuk tata kelola arsitektur. Untuk mengelola perubahan organisasi yang diperlukan untuk mengadopsi kerangka arsitektur baru, tata kelola perusahaan saat ini dan model pendukung perlu dinilai untuk memahami bentuk dan konten mereka secara keseluruhan. Selain itu, sponsor dan pemangku kepentingan untuk arsitektur perlu dikonsultasikan pada dampak potensial yang dapat terjadi. Setelah menyelesaikan langkah ini, titik sentuh arsitektur dan kemungkinan dampak harus dipahami dan disepakati oleh pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, tentukan dan buat tim organisasi arsitektur perusahaan. Yang pertama yaitu tentukan kemampuan perusahaan dan bisnis yang ada. Yang kedua, melakukan arsitektur perusahaan atau penilaian jatuh tempo perubahan bisnis jika diperlukan. Yang ketiga, identifikasi celah di area kerja yang ada. Yang keempat, alokasikan peran dan tanggung jawab utama untuk manajemen kemampuan arsitektur perusahaan dan pemerintahan. Yang kelima, menentukan kendala pada karya arsitektur perusahaan. Yang keenam, tinjau dan setuju dengan sponsor dan papan. Yang terakhir yaitu menilai persyaratan anggaran. Selanjutnya, mengidentifikasi dan membangun prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip arsitektur didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dan sangat penting dalam menetapkan dasar untuk tata kelola arsitektur. Setelah konteks organisasi dipahami, tentukan seperangkat prinsip arsitektur yang sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya adalah sesuaikan kerangka kerja TOGAF dan jika ada kerangka arsitektur terpilih lainnya. Terminologi penjahit. Praktisi arsitektur harus menggunakan terminologi yang umumnya dipahami di seluruh perusahaan. Menjahit harus menghasilkan terminologi yang disepakati ditetapkan untuk mendeskripsi konten arsitektur. Pertimbangan harus diberikan pada penciptaan glosarium perusahaan menjadi diperbarui sepanjang proses arsitektur. Penyesuaian proses. TOGAF ADM menyediakan proses generik untuk melakukan arsitektur. Menyesuaikan proses, memberikan kesepakatan untuk menghapus tugas-tugas yang sudah dilakukan di tempat lain. Dalam organisasi, menambahkan tugas-tugas khusus organisasi, seperti pos pemeriksaan tertentu, dan untuk menyelesaikan
proses ADM, kerangka kerja, proses eksternal, dan titik sentuh. Konten menyesuaikan menggunakan kerangka konten arsitektur TOGAF dan kontinum perusahaan sebagai dasar. Menyesuaikan struktur konten dan pendekatan klasifikasi memungkinkan adopsi kerangka konten pihak ketiga dan juga memungkinkan penyesuaian kerangka kerja untuk mendukung persyaratan khusus organisasi. Next. Mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk alat dan teknik. Ada banyak alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di banyak domain. Mengembangkan strategi alat direkomendasikan yang mencerminkan memahami dan tingkat formalitas yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan perusahaan. Arsitektur konten akan sangat tergantung pada skala, kecanggihan, dan budaya keduanya, stakeholder, dan kemampuan arsitektur dalam organisasi. Strategi alat yang mana mengakui persyaratan artikulasi memangku kepentingan akan memungkinkan lebih efektif dan cepat pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dan kepemilikan artefak mereka. Next. Output. Model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Kerangka kerja arsitektur yang disesuaikan. Repositori arsitektur awal yang dihuni dengan konten kerangka kerja. Penyajian kembali atau referensi, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pengemudi bisnis. Permintaan pekerja arsitektur atau opsional. Kerangka tata kelola arsitektur. Dan terakhir adalah katalog. Next. Approach. Fase pendahuluan ini adalah tentang mendefinisikan di mana, apa, mengapa, siapa, dan bagaimana kita melakukan arsitektur di perusahaan yang bersangkutan. Aspek utama adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan perusahaan. 2. Mengidentifikasi driver dan elemen utama dalam konteks organisasi. 3. Mendefinisikan persyaratan untuk pekerja arsitektur. 4. Mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang akan menginformasikan pekerjaan arsitektur. 5. Mendefinisikan kerangka kerja untuk yang digunakan. 6. Mendefinisikan hubungan antara kerangka kerja manajemen. Dan yang terakhir, ketujuh adalah mengevaluasi kematangan arsitektur perusahaan. Next. Yaitu adalah enterprise. Salah satu tantangan utama arsitektur perusahaan adalah untuk lingkup perusahaan. Ruang lingkup perusahaan dan apakah itu federasi akan menentukan para pemangku kepentingan yang akan mendapatkan sebagai besar manfaat dari kemampuan arsitektur perusahaan. Yang sangat penting bahwa sponsor ditunjuk pada tahap ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang dihasilkan memiliki sumber daya untuk melanjutkan dan dukungan yang jelas dari majelis bisnis. Perusahaan dapat mencakup banyak organisasi dan tugas-tugas sponsor untuk mendapatkan bahwa semua pengakuan kepentingan termasuk dalam mendefinisikan penetapan dan penggunaan kemampuan arsitektur. Next. Konteks organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif dan terinformasi tentang kerangka kerja arsitektur yang dapat digunakan dalam perusahaan tertentu, perlu dapat memahami konteks di sekitar kerangka arsitektur bidang spesifik yang perlu dipertimbangkan, yang mencakup 10 bagian. Yang pertama, model komersil untuk arsitektur perusahaan dan rencana anggaran untuk kegiatan arsitektur, di mana tidak ada rencana seperti itu. Fase awal harus digunakan untuk mengembangkan rencana anggaran. Yang kedua yaitu stakeholder untuk arsitektur di perusahaan, masalah dan masalah utama mereka. Yang ketiga, niat dan budidaya organisasi. Seperti yang ditangkap dalam arahan bisnis, imperatif bisnis, strategi bisnis, prinsip-prinsip bisnis, dan tujuan bisnis dan pengemudi bisnis.
Yang keempat, proses saat ini yang ini mendukung pelaksanaan perubahan dan pengoperasian perusahaan termasuk dukungan termasuk struktur, proses, dan di tingkat keakuan dan formalitas yang diterapkan dalam organisasi. Yang kelima, landscape arsitektur baseline, termasuk terdalam perusahaan dan juga bagaimana landscape saat ini diwakili dalam bentuk dokumentasi. Yang keenam, keterampilan dan kemampuan perusahaan dan organisasi tertentu yang dapat mengadopsikan kerangka kerja. Yang ketujuh, tingkat formalitas dan kekakuan yang akan diterapkan. Yang kedelapan, kecanggihan dan pengeluaran diperlukan. Yang kesembilan, poin sentuh dengan organisasi, proses, peran, dan tanggung jawab lainnya. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu proses cakupan konten. Yang next, persyaratan untuk pekerjaan arsitektur. Bisnis di belakang karya arsitektur perusahaan mendorong persyaratan dan metrik kinerja untuk pekerjaan arsitektur. Mereka harus didukung jelas sehingga fase ini dapat menentukan hasil dan persyaratan sumber daya dan mengidentifikasi persyaratan informasi bisnis perusahaan dan strategi terkait dan karya arsitektur perusahaan yang harus dilakukan. Misalnya ini mungkin termasuk yang pertama persyaratan bisnis, aspirasi budaya, intens organisasi, intens strategi. Yang terakhir kelima, perkiraan persyaratan keuangan. Elemen-elemen signifikan dari kebutuhan ini untuk diartikulasikan sehingga sponsor dapat mengidentifikasi semua pembuatan keputusan utama, pengakuan, kepentingan yang terlibat dalam mengidentifikasi dan penetapan kemampuan arsitektur. Next, prinsip. Definisi prinsip arsitektur sangat mendasar bagi pengembangan arsitektur perusahaan. Pekerjaan arsitektur diinformasikan oleh prinsip-prinsip bisnis serta prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip arsitektur sendiri juga bisa didasarkan pada bisnis prinsip. Mendefinisikan prinsip-prinsip bisnis biasanya terletak di ruang lingkup fungsi arsitektur. Namun, tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut didefinisikan dan diumumkan dalam perusahaan, dimungkinkan untuk serangkaian prinsip arsitektur untuk juga menyatakan kembali atau merujuk silang ke serangkaian prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan driver bisnis strategis yang didefinisikan di tempat dalam perusahaan. Dalam sebuah proyek arsitektur, arsitek biasanya perlu memastikan bahwa definisi prinsip-prinsip bisnis ini, tujuan dan driver strategis ini adalah saat ini, dan melakukan setiap bidang ambiguitas. Baik, melanjutkan pada bagian approach, yaitu kerangka kerja manajemen. Kerangka kerja utama yang disarankan untuk dikoordinasikan dengan kerangka kerja TOGAF adalah poin pertama, manajemen kemampuan bisnis yang menentukan kemampuan bisnis apa yang harus diharuskan untuk memberikan nilai bisnis termasuk definisi pengembalian investasi dan tindakan kontrol atau kinerja yang diperlukan. Poin kedua, metode manajemen proyek atau portofolio yang menentukan bagaimana proses mengelola inisiatif perubahannya. Yang ketiga, metode manajemen operasi yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menjalankan operasi sehari-hari, termasuk itu. Dan poin terakhir, metode pengembangan solusi yang memformalkan cara sistem bisnis disampaikan sesuai dengan yang dikembangkan dalam arsitektur TI. Menghubungkan kerangka kerja manajemen. Arsitektur dan kerangka kerja manajemen operasi mendukung penggabungan komponen-komponen baru ini dalam infrastruktur perusahaan.
Rencana bisnis hadir selama proses dan posisi untuk mendukung dan menegakkan arsitektur dengan mempertahankan persetujuan untuk sumber daya pada berbagai tahap perencanaan dan pengembangan. Metodologi pengembangan solusi digunakan dalam kerangka kerja manajemen portofolio untuk merencanakan, menciptakan, dan mengirim komponen arsitektur yang ditentukan dalam proyek-proyek dan portofolio. Hasil ini termasuk, tetapi tidak secara eksklusif. Misalnya, sebuah bangunan baru, serangkaian keterampilan baru, peralatan produksi, perekrutan, pemasaran, dan sebagainya. Arsitektur perusahaan berpotensi memberikan konteks untuk semua kegiatan perusahaan. Kerangka kerja manajemen diperlukan untuk saling melengkapi dan bekerja dalam harmoni dengan baik untuk kebaikan perusahaan. Perencanaan arsitektur perusahaan atau ubah bisnis evaluasi kematangan. Yang pertama, model kematangan kemampuan adalah cara-cara berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan berbagai kemampuan. Yang kedua, model kematangan kemampuan biasanya mengidentifikasikan faktor-faktor terpilih yang diperlukan untuk menggunakan kemampuan. Kemampuan organisasi untuk mengeksekusi faktor-faktor spesifik memberikan ukuran jatuh tempo dan dapat digunakan untuk merekomendasikan serangkaian langkah berurutan untuk meningkatkan kemampuan. Ini adalah sebuah penilaian yang memberikan eksekutif wawasan tentang peningkatan kemampuan secara pragmatis. Yang terakhir, model kematangan arsitektur perusahaan yang baik mencakup karakteristik yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengonsumsi arsitektur perusahaan. Organisasi dapat menentukan faktor mereka sendiri dan memperoleh model jatuh tempo yang sesuai. Tetapi disarankan untuk mengambil model yang ada dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Studi kasus. Secara garis besar, studi kasus memiliki 6 fase. Yang pertama, preliminary phase. Yang kedua, phase A, arsitektur vision. Yang ketiga, phase B, arsitektur business. Yang keempat, phase C, information system arsitektur. Yang kelima, phase D, teknologi arsitektur. Yang terakhir, phase E, opportunities and solution. Fase pertama yaitu prelims fase. Tabel ini menjelaskan tentang identifikasi objek-objek yang terlibat dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tasikmalaya, pengacu pada beberapa prinsip pernyataan arsitektur SI atau TI yang disesuaikan dengan pertanyaan 5W1H. Prinsip katalog tabel kedua ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip acuan dalam pengembalian keputusan arsitektur dalam bidang sistem dan teknologi informasi, penentuan struktur dan komposisi dan komponen-komponen arsitektur, dan menentukan kriteria pemilihan teknologi serta menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasikan arsitektur SI. Next. Oke, selanjutnya ada fase A yaitu arsitektur vision. Jadi fase ini berguna untuk mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasi aktivitas pada organisasi yang disusun menggunakan value chain diagram, mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi permasalahan pada setiap aktivitas, serta membuat solusi dari permasalahan tersebut. Jadi gambar di atas ini menjelaskan tentang proses bisnis pada organisasi di Dinas Perpustakaan pada Kota Tasikmalaya dalam aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel, yaitu pada tabel ini dilakukannya pemetaan hubungan stakeholder dengan aktivitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, beserta keterlibatan stakeholder dalam setiap aktivitas. Next. Berdasarkan dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada seluruh aktivitas, maka didapatkan beberapa permasalahan
yang dialami oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya untuk memberikan dukungan SI dan TI, yang dapat dilihat pada tabel ketiga, yaitu permasalahan dan organisasi. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka pada bagian ini akan ditentukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut berupa solusi sistem informasi. Solusi sistem informasi ini diberikan agar permasalahan-permasalahan yang ada juga dapat ditangani dengan bantuan sistem informasi. Solusi permasalahan tersebut digambarkan pada tabel keempat, yaitu solusi dan permasalahan. Baik, gambar ini menjelaskan solution konsep diagram yang terdiri dari 4 layer, yaitu channel yang pertama, yang kedua ada front office, ada mid office, dan ada back office. Pada mid office terdapat sistem informasi atau aplikasi yang ditargetkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah tersebut. Perbedaan sistem informasi dengan aplikasi, yaitu sistem informasi memiliki ruang lingkup pengguna yang lebih luas, serta fungsi dan kenyamanan lebih banyak dibandingkan aplikasi. Next. Pada gambar ini, yaitu tahapan ini berguna untuk mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur. Pada fase ini, dirancang arsitektur bisnis untuk setiap aktivitas yang telah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya, yang digambarkan menggunakan rich picture. Gambaran rich picture terdiri dari pengelolaan anggota perpustakaan, pengelolaan buku, peminjaman dan pengembalian buku, pemeliharaan dan perbaikan buku, penagihan buku dan penggantian buku yang hilang, sosialisasi perpustakaan dan minat baca, promosi perpustakaan melalui media elektronik, perpustakaan keliling, penerimaan dokumen arsip, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen arsip, dan lainnya. Gambar ini merupakan salah satu rich picture dari tahapan arsitektur bisnis aktivitas pengelolaan buku. Nah, gambar ini menjelaskan salah satu gambaran rich picture dari tahapan arsitektur bisnis aktivitas pengelolaan buku. Untuk stakeholder yang berperan melaksanakan aktivitas ini ialah bertugas untuk staf dari seksi pengelolaan bahan perpustakaan, karena bagian inilah yang bertugas untuk mengelola bahan perpustakaan. Sedangkan kepala bidang perpustakaan dan kepala dinas ialah yang bertanggung jawab atas aktivitas ini. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan menerima laporan pengelolaan data buku. Setiap buku yang diterima oleh perpustakaan ini akan didata ke dalam sistem, kemudian diberi label dan disimpan pada rak-rak perpustakaan sesuai dengan klasifikasi buku tersebut. Next. Fase C, Information System Arsitektur. Pada bagian ini, arsitektur aplikasi lebih fokus pada bagaimana merencanakan kebutuhan aplikasi untuk organisasi. Arsitektur aplikasi disusun menggunakan application portfolio catalog dan digambarkan menggunakan use case diagram. Dan tabel ini adalah contoh application portfolio catalog. Saya akan sebutkan nama aplikasi dan fungsinya. Yang pertama, website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Fungsinya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil, pelayanan beserta tata cara pelayanannya yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, serta mempublikasikan berita mengenai kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Yang kedua, SIM Perpustakaan. Fungsinya memberikan pelayanan untuk membuat kartu anggota perpustakaan, melakukan peminjaman dan pengambilan buku bagi anggota perpustakaan, pencarian buku yang tersedia di perpustakaan, layanan e-book, layanan survei, dan layanan pengajuan pengadaan buku oleh organisasi atau instansi. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk membantu pegawai dinas dalam mengelola data buku anggota, peminjaman dan pengembalian buku, serta mengelola daftar tamu perpustakaan. Yang ketiga, SIM arsip, memberikan pelayanan bagi instansi atau orang yang berkepentingan untuk menyimpan arsip dan melakukan peminjaman dan pengadaan dokumen arsip.
Selain itu, aplikasi ini berguna untuk membantu pegawai dinas dalam mengelola data arsip, peminjaman atau penggadaan arsip, dan penyusunan arsip. Yang keempat, aplikasi surat masuk dan surat keluar. Mempermudah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar beserta disposisi surat-surat tersebut. Yang kelima, SIMDA merupakan sistem informasi manajemen untuk mempermudah dalam pengelolaan data keuangan dan administrasi dinas. Yang terakhir, SIMPEG merupakan sistem informasi manajemen untuk mempermudah dalam pengelolaan data kepegawaian dinas. Pada gambar ini merupakan kelas diagram aplikasi surat masuk dan surat keluar, yaitu pada salah satu rencana aplikasi pada dinas tersebut, yaitu website di Pusibda. Pada website di Pusibda terdiri dari 7 kelas, yaitu pengguna, menu, klasifikasi surat, surat masuk, surat keluar, disposisi surat, agenda surat. Dan pada ini, teknologi arsitektur. Gambar ini merupakan gambar infrastruktur jaringan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Arsitektur teknologi yang diusulkan terdiri dari 3 jenis jaringan, yaitu internet, LAN, local area network, dan VPN atau virtual private network. Router dimanfaatkan untuk keamanan, contohnya access list, firewall, dan sebagainya. Jaringan tersebut dapat mengakses aplikasi surat masuk dan surat keluar, serta agar dapat melakukan sharing printer. Jaringan internet disediakan bagi para pengunjung dan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dengan bandwidth yang akan disesuaikan untuk setiap usernya. Next. Ya, ini di atas adalah tabel matriks grup analisis arsitektur bisnis pada aktivitas pengelolaan buku. Berdasarkan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, disusunlah roadmap implementasi arsitektur SI atau TI. Pada seperti tabel di atas berikut, proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis. Maka dilakukan analisis terhadap portofolio aplikasi. Tiap aplikasi yang didefinisikan dalam arsitektur aplikasi memiliki kontribusi terhadap bisnis saat ini dan masa yang akan mendatang bagi interface. Next. Next. Ya, berikut adalah tabel roadmap rencana implementasi arsitektur SI atau TI. Menjelaskan rencana implementasi SI atau TI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. SIM perpustakaan berasa pada posisi strategis karena aplikasi tersebut akan digunakan untuk menunjang aktivitas-aktivitas dari salah satu bidang utama pada dinas tersebut. SIM arsip merupakan aplikasi operasional kunci karena aplikasi tersebut akan digunakan untuk menunjang aktivitas-aktivitas pada bidang kearsipan yang merupakan bidang utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tasikmalaya. Selain bidang perpustakaan, selanjutnya aplikasi surat masuk pada posisi berpotensi tinggi karena aplikasi surat masuk dan surat keluar digunakan untuk memudahkan aktivitas utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, yaitu dalam mengelola surat masuk dan surat keluar. Sedangkan website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya termasuk pada rencana pendukung karena website tersebut merupakan aplikasi pendukung bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya yang digunakan sebagai sarana informasi, pengenalan, dan pemasaran tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya bagi masyarakat. Next.
Oke, terima kasih kepada Bapak Jamaluddin, Eskom Mkom yang sudah menjadi dosen dalam mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Harapan saya mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat dari paparan materi yang telah kami jelaskan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.